Tuh, Iya, Bob. Bob. Main back ke laki. Tuh lucu banget. Tuh kick. Lucu banget ya. Jadi ini umurnya setahun. Nih. Udah umur setahun. Oh. Jadi kalau seandainya nelayan Kita nggak mampir Karangbolong, kita mampir ke Manganti. Jadi dari Karangbolong ke Manganti itu jalannya menanjak. Terus menanjak. Enak deh, suasananya sejuk. Gue tuh serang lebih demen jalan-jalan kayak gini, cuman agak bolong-bolong sedikit sih, nggak mulus-mulus banget. Jadi kalau kita naik motor, jalan berliku-liku, naik turun, apa rasanya? Jadi kayak adem, sejuk, dan yang pasti nggak ngantuk. Jalannya tadi yang Dendles itu sih luar biasa sih. Gua nggak kebayang kalau dari ujung lebih jauh banget lagi. Iya. Dan akhirnya satu motor tumbang, bearing jebol. Jadi akan kita kirim balik ke rumah. Kita nggak terusin. Jadi sekarang dibawa sampai ke Ayah, Pantai Ayah. Kita istirahat, tunggu towing, baru lanjut. Gokil pemandangannya. Jalanannya lumayan ekstrim, tapi masih reasonable. Cuman yang bikin gak enak, banyak lubang-lubangnya nih. Jadi kalau malam harus ekstra hati-hati. Turunnya sih kalau di sini nggak terlalu parah, cuma kalau tadi dibalik turunannya jadi parah. Tanjaknya cukup tinggi dan lumayan panjang. Daerah sini ternyata banyak banget pantainya. Tadi gue lihat di belok-belokan gitu ada pantai apa, pantai apa. Ini gimana cara turunnya gue juga nggak tahu. Orang ini kita di atas bukit. Layangan gede banget. Akhirnya sampai Pantai Logeding, Ayah Kebumen. Nanti bakal istirahat di sini. Kayaknya nunggu towing juga daerah sini. Kabar kesana udah rata, udah aman. Mudah-mudahan ada tempat yang bisa istirahat dan ada restoran yang buka. Finally. Habis ini baru pikirin lanjut gimana pulangnya. Gue udah sampai Pantai Ayah. Tinggal peserta sementara tinggal Alvin dan Aki dengan satu motor yang sudah lumpuh. Jadi kita bertiga nunggu towing balik, buat di towing balik ke Tangerang. Yang tiga harus jalan duluan karena Bayu besok kerja. Om Gun fisiknya udah ngedrop, mumpung masih siang di jalan pelan-pelan, jalan terus. Bewok, kalau bewok kenapa? Ya terbawa arus. Pokoknya biar selamat lah. Bewok ikut menjaga mereka di sana. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Jadi kita makan di sini. Tuh makan enak banget tuh. Ikan apa tadi David? Salem. Ikan salem. Terus cumi menasi. Halo. Oke, Ya, aku lagi nyari towing. Akhirnya Suci kita tinggal ya. Tinggal Om. Kita tinggal. Kita kandas sementara. Kandas untuk sementara tapi akan bangkit kembali. Jadi di jam 5 akhirnya kita berangkat, tinggal bertiga. Yang rental eliminasi. Kita berangkat, semoga selamat sampai di tujuan. Amin. Semangat ya. Semangat dong. Oke, bantuin. Oke Mas ya. Oke Mas. Sampai ketemu. Ya. Ayo Mbak. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. And now we go. Tuh. Hah?
kita berangkat, itu orang baik banget, kita dikasih tambahan uang bensin. Terima kasih ya Mas, semoga sehat selalu. Nah, semoga perjalanan lancar, selamat sampai di rumah, amin. Kita tetap lewat selatan karena kayaknya yang nggak beda-beda jauh. Kosong. Kita udah cukup istirahat, udah makan, udah seger. Saatnya pulang. Selamat jalan kota yang indah. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Dadah Pantai Ayah. Alvin. We born fighter. Jalan lintas yang nggak terlalu besar. Saatnya mencari Pertamax turbo karena posisi bensin gue sudah res. Tapi si buruk nih kalau res jangkauannya masih cukup jauh, masih ada sekitar 2,5 liter, jadi mungkin kira-kira masih 40 kilo kali ya dia. Sekarang jam 15 menit menuju jam 11. Kita di Majenang, persis di Polsek Majenang, mau lanjut ke Bandung. Ternyata dari Cilacap tadi terakhir sampai ke Majenang tidak ada Pertamax turbo. Jadi gue udah rest, tapi masih ada persediaan cadangan. Ini udah botol oleh samping kedua. Gue akan lanjut ke Banjar, semoga di depan ada pom bensin turbo. Dari tadi hujan gede banget, gila. Kita berhari-hari dihajar pakai hujan deras. Oke, gue lanjut ya. Perjalanan menuju Banjar. Jalannya cakep tapi ngeri, licin. Licin basah, sorry. Baru berhenti hujannya. Gelap banget. Winding, maksudnya belok-belok. Tapi mulus. Ini kalau buat naik ngegas enak banget. Kalau turun ngeri. Naik Vespa paling menyeramkan adalah turunan. Padahal ini udah pakai disc brake, udah pakai apa, tetap aja gue nggak pernah percaya sama remnya. Jadi ya lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Tuh, kalau motor-motor gini mah enak aja itu. Tapi mereka dia juga ngeri, nggak ada engine brake. Barusan mau pom bensin gede, tetap nggak ada turbo. Jalannya asik deh. Jadi lintas dari Majenang ke Tasik nih sepanjang jalan sih ya, dari Cilacap itu kalau yang gelap ya gelap banget, yang terang ya terang banget, gini enak. Ini sih harusnya udah nggak terlalu jauh-jauh amat. Nah sekarang jadi gelap lagi, jadi cahaya tuh bener-bener nggak konsisten. Nah, setelah berapa meter ada lampu jalanan, tapi tetap nggak terang. Kita meninggalkan Banjar berarti harusnya masuk ke mana? Tasik ya, harusnya ya, kalau nggak salah. Gila, di sepanjang jalan Banjar sampai sekarang gue masih belum ketemu Pertamax turbo. Berarti ini dari Pantai Ayah sampai masuk ke Tasik ya. Gue nggak jam masuk ke Tasik ya. Belum isi bensin. Jalan ke 100 kilo lebih ya, normal sih ya, nggak terlalu boros. Jadi buat yang lewat sini mau mobil ataupun motor benar-benar sulit untuk Pertamax turbo. Tapi kalau jalan bagus, nah, gini-gini aja enak, nggak bikin ngantuk. Sekarang tepat jam 1, kita habis makan di Ciamis. Kita menuju Bandung. Kalau nggak kuat, kita akan istirahat di Bandung. Kalau kuat, kita terusin. Ini alun-alun kota Ciamis nih, pusatnya nih. Dan kalau
Kalau lihat GPS sih 2 jam 44 menit kita ke Saya Bandung. Berarti kurang lebih, aduh, jam 4 juga nyampenya. Sudahlah, nikmati aja. Yang penting udah makan, perut udah anget. Gas lagi. Terima kasih Jamis sudah memberikan kesempatan untuk singgah makan sejenak. Seru. Bawa kopling sepanjang jalan. Motornya Vin lampu depannya mati-matian lagi. Gawat, bahaya, semua gelap di antara truk besar, jadi gua harus ngintilin terus. Tapi seru banget ini jalan, sumpah sangat menyenangkan. Gila ya, jam segini ya, sekarang jam 2 kurang 10. Ramai banget truknya. Kayaknya sebentar lagi istirahat dulu deh, benerin lampu. Bahaya kalau nggak. Selamat pagi. Gua udah nggak tahu nih hari keberapa. Hari keberapa ya, Ki? Tahu nggak dihitung. Tadi itu nggak tahu. Jadi kemarin harusnya kan jam 4 subuh langsung nyampe Bandung. Cuma karena pada ngantuk, akhirnya istirahat. Alvin diboncenginnya berat, jadi gue takut jatuh kan, dia kayak ketiduran goyang-goyang gitu. Akhirnya kita putuskan berhenti di, dapat nama daerahnya nih tadi? Garut. Bukan. Nama daerahnya apa, Mbak? Bukan. Ada di tulisannya nih. Tuh. Limbangan Barat Garut. Nah, enak tuh tempatnya tuh. Jadi pom bensin cuma ada warungnya. Nah, di sana tuh kayak ada balai gitu. Dan gue bawa tikar kan. Kayak alas bawahnya kita alasin. Nah, sekarang udah bangun, udah seger lagi. Udah siap-siap ke Bandung. Mungkin ke Bandung tinggal 1,5 jam lagi. Jadi kita makan siang di sana. Terus kita lanjut. Jadi ini kompornya yang kita bawa ya? Gua taruh di motor gua. Kita parkir di sini. Tadi pagi berkabut, bagus banget pemandangannya. Jadi di perbukitan gitu. Akhirnya sekarang kita berangkat. Jadi sengaja kita ambil jalur yang lain supaya ya gini deh, kita bisa menikmati pemandangan yang berbeda. Jadi gue udah tadi malam ngelewatin jalur gentong yang tanjakannya cukup berat karena kita nggak bisa gaspol, soalnya banyak truk-truk. Nah, kita depan nagrek, habis nagrek harusnya Bandung. Tapi jalannya bagus. Jadi tadi malam sebenarnya gue ngelintas kayak gini, mulus, full jalanannya full bagus, mulus banget. Cuma lebih banyak truknya. Sama sih, dari tadi malam kayaknya begini-begini aja. Nah, kalau siang kan enak ya, lampu putih itu. Pemandangannya bagus sekali, sawahnya hijau. Kalau malam ya lebih nggak bisa lihat apa-apa. Tadi malam tidur tuh enak banget sumpah. Sorry, bukan malam, tadi subuh. Jadi ada saung, cuman memang sebenarnya kotor banget, nggak pada dibersihin bawahnya. Jadi kita tatakin pakai matras. Bukan matras, kayak gue tuh bawa yang kayak buat camping, floor mat gitu. Tatakan tidur sana, enak, adem-adem. Sekitar jam 6 kebangun kedinginan, gue ke WC, makan Indomie, terus sambung lagi deh tidur. Pada akhirnya bangun. Sekarang akhirnya berangkat jam berapa nih ya? Bentar. Hampir jam 11 kalau nggak salah. Ya, berjam 11 akhirnya kita berangkat. Harusnya sekitar jam 12-an, setengah 1 kurang lebih ya, kita sampai ke Bandung. Ya lambat-lambatnya jam 1 lah. Enggak sih harusnya. Soalnya kalau kilometernya tinggal kurang lebih 50 km lagi dari titik tadi
sampai Bandung. Bandung mana gue nggak tahu, gue asal pencet map Bandung aja. Cuman harusnya tinggal lurus doang sih. Kita nikmatin aja perjalanannya. View-nya gue enjoy banget. Dan di sini jangan maleng ya, apalagi ngelewatin jalur semalam. Jalurnya segede gini dengan mobil-mobil besar, banyak tikungan patah itu tiba-tiba kayak gini. Jadi kita tuh kalau malam kan jarak pandang terbatas. Tahu-tahu nikung begini, kondisi basah. Jadi jangan terbuai dengan tikungan yang tikungan yang menggiurkan. Kalau nggak hafal track apalagi ya, jangan. Karena kita touring, bukan racing. Jadi gue cuma cepet kalau kosong kita gas, kalau aman lurus kita gas. Tapi kalau yang nyelip-nyelip tipis itu bagian aki, ini gue nggak mau. Resikonya tidak sepadan untuk diambil demi keselamatan kita. Kita enjoy, tapi safety come first. Satu hal yang gue sesalkan, atau bukan sesalkan, yang terlewatkan lah mungkin ya, banyak footage-footage yang gak keambil saat berangkat karena diguyur hujan sepanjang hari. Jadi itu kita bener-bener kehujanan dari pagi ketemu pagi lagi, dari gelap ketemu gelap. Hari pertama malah nggak ketemu matahari sama sekali. Dan akhirnya kamera semua harus dimasukin, gue simpen biar nggak rusak, karena memang tidak tahan air ketika gue install mic. Inilah masih mencari-cari cara bagaimana bisa bikin yang lebih baik videonya. Diharap maklum. 1000 km pertama kita jalani. Berikutnya kira-kira berapa ribu kilometer yang akan kita tempuh, nanti kita pikirkan. Dan kurang lebihnya si bulu ketahuan lah ya. Jadi kurangnya udah hampir nggak ada, lebihnya enak. Kurangnya bensin yang sulit ya, cuman tutup. Sampai sejauh ini tangki cadangan gua tidak terpakai sama sekali. Jadi setelah Bandung bisa gue gunakan untuk mengosongi bensin. Percuma gue taruh di depan berat-beratin doang. Berarti kalau gue mau main ke daerah Jawa Barat begini aman, bawa satu tangki juga udah cukup banget. Jalur Sumatera kita belum tahu, nanti akan kita coba bagaimana kalau berikutnya kita main ke Sumatera. Sumateranya kemana nggak tahu. Apakah ke Krui, cukup bagus ya, banyak anak-anak motor ke sana. Ada apa ini? Atau mungkin ada ide main kemana? NTT, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, kita nggak tahu. Nanti dia persiapkan dulu mental, dana, dan motornya, dan waktunya juga. Gue sambung videonya pas mau nyambung Kota Bandung. Kita di nagrek penuh dengan truk dan menanjak. Makan asap. Tuh ada mobil, banyak mobil nggak kuat naik di sini. Tanjakan bawa kopling. Naik motor melintasi jembatan tuh feelingnya gimana ya? Seneng gitu kayaknya. Wih, menyenangkan. Ya, kita mau masuki Kabupaten Bandung. Di sini juga bagus. Menciptakan dimensi ilusi lagi. Kayak di mata kayak keren gitu, masuk ke dimensi lain. Gue di tengah-tengah kota Bandung yang macet dan panas. Sebenarnya sih nggak macet-macet banget ya, rame begini nih. Mirip-mirip lah sama Jakarta. Sama Serpong. Kalau Jakarta sih pada banget. Ini kemana ya bener nih ya. Nah, kita naik jembatan layang Muhammad Toha namanya. Apa-apa teman-teman. Gue akan langsung menuju ke Cianjur. Nanti mungkin kita akan makan siang di Cianjur, ikan bakar atau apa. Nanti istirahat sejenak, sambung ngopi di Warpat, pulang. Gila, pada larang macet banget. Tuh lagi pada demo kenaikan BBM.
di depan DPR Bandung Barat. Parah. Ini anak-anak kuliahan kayaknya. Apa kerja nggak tahu. Tuh. Semoga habis ini kita meninggalkan Bandung dan menuju Cianjur. Kayaknya bon gua bocor halus deh. Barusan kena angin jadi gue stop dulu, tambah angin. Kita menuju Cianjur. Tadi pada larang parah, macet banget sampai gua kejemur, kepanasan, ngantuk. Jadi berhenti sebentar biar seger. Jadi mau kenaikan BBM. Si Aki udah seluntulan duluan ke depan. Ternyata sama aja, boncengin Alvin, boncengin Aki, kalau pelan-pelan semuanya pada tidur di motor. Tapi tadi siang pasti pada larang gue juga error banget sih. Panas, capek, gak ada angin. Udah gitu lapar lagi, kita belum makan. Dan gua sekalian harus cari tempat makan yang bisa ngecas. Enak kan jalannya? Nanti kayaknya kita bakalan ngelewatin ikan bakar Cianjur yang aslinya deh. Yang dekat Alam Sutra yang di Jakarta, di mana-mana itu kan cabang-cabangnya. Apakah mereka sama atau enggak? Sama kali ya, namanya sama sih, IBC. Cakepnya pemandangan. Iya, kita harusnya ini jembatan apa, mau masuk ke Cianjur nih. Waktu dulu kan gue istirahat waktu dari arah Puncak sama istri gue daerah sini, di warung-warung sini nih. Istirahat sebentar di sebelah sini. Ini kita lanjut, itu masih lancar. Kayaknya istirahatnya di Puncak aja. Jadi tuh ini yang kita takutin, bakal kejebak bubaran karyawan pabrik di Cianjur. Jadi mau gua durin dulu, nggak apa-apa, kita skip makan siang ke sore. Yang penting tidak terjebak macet. Mendingan lapar daripada stuck di macet deh. Nggak apa-apa, ayo tuh. Ini udah mulai jamnya macet, itu jam 4 mulai kusut di sini. Puncak dulu dah. Ya, kira kita udah masuk Cianjur kota. Sebentar lagi memasuki kawasan Puncak. Nah, ini pabrik-pabrik sih udah pada lewat sebenarnya. Jadi udah aman. Sekarang lagi boncengan berdua, jadi gue bebas ngegas. Nih yang gue bilang, IBC, ikan bakar Cianjur. Kayaknya sih sama nih, sama yang di dekat rumah gua, Alam Sutra. Jam 4 sore kita masuk Cipanas. Nah, deket sini tuh sebenarnya gue punya restoran yang waktu kecil gue suka kesini. Tapi terakhir kali gue kesini kayaknya dia udah nggak ada. Namanya Sudi Mampir. Gue pengen lihat pelan-pelan deh, masih ada nggak? Kayaknya dia udah berubah jadi rumah makan kapal, apa jadi apa ya? Dulu tempatnya kayak turun ke bawah gitu, kayaknya daerah sini sih harusnya. Bukan, yang mana ya? Itu berubah jadi warung sate Sinta kayaknya. Ternyata tempat kecil gua sudah tidak ada lagi. Iya bener, di sini. Dulu di sini Sudi Mampir. Oke lah, karena sudah tidak ada, kita lanjut lagi aja lah. Kita disapa sama Skuturis Cipanas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sekarang gue lanjut. Ya, makasih. Sekarang kita lanjut cari makan. Jadi kalau naik Vespa tuh jangan pernah takut untuk kesepian. Jangan pernah takut untuk tidak ada temannya. Kemarin di sana dikasih uang 200.000 malah. Di sini ditemenin. Lagi nungguin Aki sama ini
Ya, pamit. Ya, hati ya bang ya. Ya. Mantap, masih mantap nih motornya. Semoga ketemu di acara. Siap. Ayo, assalamualaikum. Makan apa kita ya? Makan sate atau apa enaknya nih? Yang penting sih bisa geletak sebentar, rebahan, makan, ngopi. Dari sini langsung cus ke rumah. Kalau dari puncak rumah mah udah nggak usah pakai istirahat lah. Indahnya puncak. Enaknya kita ngelintas puncak kalau hari biasa tuh ya kayak gini deh, kayak waktu terakhir gua bike camp sendiri, jalan-jalan reasonable. Ya kalau sampai macet pun nggak terlalu bermakna lah. Akhirnya kita sampai ke hari ke berapa ya tadi? Ke-6. Hari ke-6 dan akhirnya sampai di puncak pada jam 5 sore. Kita lagi di mana? Bumi ini ya? Di Bumi Aki. Bumi Aki, sorry Bumi Aki. Ini akinya. Ini Akinya. Bumi lu berarti. Barat lah. Yang sampai di sini barengan gua, Aki, sama Alvin dengan 2 motor, 3 orang. Di sini balik. Gua rasa juga udah nggak banyak footage yang bisa diambil. Untuk malam hari intinya semua aman, belum ada buka tepong, motor Ami juga aman. Nanti deh sampai rumah gue bikin closingan, kita cerita sedikit perjalanannya. Sekarang makan dulu. Sop buntut. Makan apa nih, Bin? Ada tongseng ayam. Tongseng ayam. Lagi apa nih? Sop buntut. Bukan. Ayam. Iya, sop buntut. Kambing. Buat makan. Dan juga enak sambil makan. Akhirnya jalan pulang dari puncak pas. Dinginnya luar biasa. Akhirnya kita bisa pulang. Tadi hujannya gede minta ampun. Dan sekarang nih udah dinginnya minta ampun. Gue udah tuker sarung tangan, masih tetap tembus dinginnya. Jaket gue udah beliin jas hujan luarnya. Kacau udah kacau. Tapi mau gimana pun juga ini resiko perjalanan. Sama lah kayak Mas Gediang nih, udah hujan dingin. Cuman kalau hujannya dari jalan mendingan, ini dari kering tiba-tiba keluar gini sih. Parah. Akhirnya sampai di rumah jam 12 malam. Semua gua, Aki sama Alvin, yang lain masih di Bandung. Motor so far aman-aman aja. Ceritanya besok aja kali ya, kita review perjalanan sama si Buluk. Gue kasih spill, nanti gue spill backrek patah, lampu pecah, body trim copot. Tapi overall mesin, kaki-kaki semua aman. Kita cerita besok. Nih Pin, jadi bagaimana cerita pengalaman lu kita menempuh 1300 kilo kali ini? Ada lebih om. Nah, apa perasaan lu? Campur aduk om. Gila gue bilang. Kita dari sini sampai ke Dieng, muter Solo, lewat selatan, itu full senyum sih om. Nah, perasaan lo apa? Perasaan gue seneng. Pantat lo apa kabar? Gue kebas om. Gila gue bilang. Motor aman motor? Motor aman. Aman motor ya? cuma busi doang. Oke, topin. Thank you om. Ki, aman Ki? Aman, terkendali. Ya, kendala Astutinya tidak bisa dibawa pulang di Taikin. Tapi Astuti udah balik Ya, tuh. balik duluan malah menang Astutinya. Ya wis, sip. Ya jos lah. Oke. Udah istirahat, tidur cukup, rebahan, udah seger. Nah, sekarang gue pengen ngasih lihat apa yang terjadi sama si barang-barang yang gue pakai di Buluk. Ini sebenarnya gue tuh udah nungguin jadi custom backracknya kan, tapi apa boleh buat, nggak keburu karena ada revisi. Jadi gue pakai yang biasa gue beli di online kan.
kalau bobotnya nggak terlalu berat sama jalurnya nggak terlalu ekstrim mungkin ya, aman-aman aja sih. Cuman di perjalanan yang sebelumnya pun udah ada satu patah gitu kan. Gue coba benerin. Ini gue balik kameranya, gue coba cerita sedikit dan gue kasih lihat nih amburadul. Mungkin kita mulai dari sini kali ya. Ini pada patah, tapi gue nggak nyalain sih karena bracketnya tipis-tipis banget patah itu. Tuh. Patah tipis-tipis banget, patah, bengkok. Tuh. Besi ini tuh tipis sekali. Jadi kalau cuma beban ringan nggak ada masalah, tapi ketika buat ekspedisi yang cukup serius, ini kan gue simulasikan kan, dan gue belum bener-bener belum full loading, belum full loadnya. Nah, kita lihat si buluk sengaja belum dicuci biar masih kelihatan. Ini nggak ada masalah sama sekali. Ini gue beli yang Eva Itali. Secara bahan lebih kokoh, bracket juga lebih kokoh. Ini bensin gue isi penuh. Disc brake sorry, disc brake nggak ada masalah, aman, pengereman bagus, lampu sangat membantu. Ini seperti biasa, mungkin nanti udah saatnya lah gue beliin yang bagusan lah ya, biar nggak terlalu gembel-gembel amat. Tuh takut jatuh doang di jalan. Switch harus gue bypass di jalan karena kebentok kursi, jadi gue kalau perlu lampu langsung gue ikat ke selotip. Kita lihat sini. Nah, lampu ini gue pecah gara-gara bracket jerigennya tuh putus, jadi ngantem ke lampu. Body trim nggak tahu hilang di jalan, singa sebelah. Untung makanya gue bilang beli yang KW-KW aja. Nah, jok ini ternyata untuk perjalanan dengan bobot gue yang cukup berat, kalau berhari-hari pantat sih kebas sih tuh. Jadi tepos dia. Kalau yang belakang masih agak kenceng, tebel. Yang depan habis. Nah. Dan gue pakai sarung tangan kayak begini kan. Jadi jari kebuka nih, kayak expose nih. Yang terjadi tuh, mengengkak lo ujung jari gue di sini nih, di bagian yang terbuka. Jadi gue sarankan untuk perjalanan jauh ya, pakai yang full deh glove-nya kalau bisa. Ini agak sakit nih. Ya mungkin karena kena hujan berhari-hari terus kejemur dan lain-lain ya. Jadi kayak gini nih. Nah, overall buluk nggak ada masalah. Cuman bagian aksesoris saja harus disempurnakan dan diperkuat. Rembesan oli biasalah. Nanti gue beresin lagi nih, kotor banget. Duh. Kendor sih kayaknya gara-gara itu. Dari sana sumbernya. Jadi gua rasa itu aja perjalanan kurang lebih jadi 1300 km bersama buluk. Orangnya aman semua, ya capek udah pasti capek. Di sini sebenarnya yang diuji bukan ketahanan sebuah kendaraan, tapi mental kita, fisik kita juga. Jadi mungkin buat tips teman-teman juga yang punya perjalanan jauh pengen mulain, manajemen istirahatnya tuh perlu banget diatur. Jadi nggak selalunya yang mengandalkan tidur seketemunya tidur, karena buat yang usianya udah nggak muda itu nggak bisa bohong, badan pasti rentak, lemak badan kita. Jadi gitu aja, semoga bisa sedikit bermanfaat tips-tipsnya, gambaran-gambaran jalurnya. Gua minta maaf kalau pengambilan gambarnya juga berantakan karena full kehujanan. Jadi gua harus sedikit-sedikit masukin kamera, keluarin kamera, dan kalau gua lakukan itu terus nggak sampai-sampai. Jadi akhirnya banyakan yang gua babat terus perjalanannya, ngambil sebisanya pakai max saja. Jadi nggak bisa dijelaskan gitu. Oke, gitu aja. Kalau suka silahkan like dan bagikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kasih saran kita mau kemana. Bye bye.